Keren. Siap. Mungkin Siap mengikuti. kita coba sapa Ibu Despita dari Singkawang ya, Ibu Despita ini. Lupa saya. Ya, betul. Singkawang. Hai, Den. Ibu Despita. Ya. Wah ya. Dan videonya nggak? Hai. Jadi Ibu Merita tadi Pak Ronald merupakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, sedangkan Malam, Bu. Ibu Despita merupakan Kepala BPJS Cabang. Aduh. Apa juga? Sapa Pak Lipin. Jadi peserta ya, Mas Momo. Kita sapa Bapak Lipinri. Halo Pak. Hadir Mas Mumu. Salam kenal Pak Ronald, teman-teman semua. Ya. Kalau Bapak Lipinri ini Pak Ronald dan pendeputi di kedeputian Kaltim Teng Seltar ya Pak Lipinri. Siap. Siap ya Pak. Malam ini sangat spesial karena banyak leader baik manajer, senior manajer yang bergabung. Dan memang sampaikan kepada Pak Ronald bahwa memang kegiatan kita biasanya kita lakukan di malam hari ini karena memang waktu 18.30 ini biasanya bertepatan dengan waktu sholat. Teman-teman di Indonesia Barat mungkin ada yang kena waktu sholat maghrib, sedangkan untuk di waktu Indonesia Tengah masuk waktu Isya. Jadi biasanya sih teman-teman mereka bergabung di mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi, biasanya grup akan sudah penuh. Ya. Mungkin itu kita akan opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu para leader di BPJS Kesehatan serta rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk ke kegiatan X The Expert edisi 61 dan sangat spesial tentunya pada malam hari ini berkenan bergabung dari Jakarta. Jauh-jauh ini saya kontak Bapak Pak Ronald. Jadi seperti yang kita ketahui Pak Ronald ini di PT Telkomsel Pak ya. Nah, mungkin untuk saya akan coba menampilkan sedikit CV beliau. Tadi sih sudah di-share di grup, cuma mungkin untuk perkenalan lagi teman-teman yang ingin tahu. Jadi seperti ini, jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ronald Limoa. Beliau sebenarnya kemarin kagum juga dengan Pak Ronald. Wah, saya pikir ketika saya dikontak sama Ibu Epi di Makassar, wah ini ada teman sekolah saya ini, tanya Pak Ronald. Oh sekarang beliau jadi GM di Telkomsel. Wah, saya bilang, wah bagus sekali Bu. Nanti coba kita kontak, mungkin beliau bisa berkenan untuk sharing. Karena terkait di bulan ini Pak, memang ada festival inovasi yang diadakan oleh Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan. Jadi memang kita tentu teman-teman pada antusias untuk mendapatkan sharing dari Pak Ronald ini. Seperti kita lihat achievement dari Pak Ronald, wah sudah tidak tanggung-tanggung. Saya tidak mengerti ini apa ini yang ditampilkan oleh sebenarnya apa yang diinovasikan oleh Pak Ronald ini. Mungkin nanti untuk lebih detailnya mungkin jika untuk sharing kepada teman-teman di sini. Mungkin itu dari kami, mungkin
sebelum mungkin masuk ke Pak Ronald, mungkin kita minta sepatah kata dulu mungkin arahan dari Ibu Dena, pilih kedeputian bidang riset dan inovasi, mungkin ada sedikit arahan atau sepatah kata. Oke Bu, persilakan Bu Dena. Terima kasih Mas Mumu. Saya nggak memberi arahan ya, saya sudah terlalu excited dengan Pak Ronald tentu saja. Ini selamat malam Pak Ronald, terima kasih banyak udah mau share. Saya saking excitednya ikut masuk ke LinkedIn tadi melihat profil Pak Ronald juga, terus masuk juga ke Instagram, ternyata di sana jadi runners. Tapi begitu LinkedIn, saya lihat ada beberapa posting tentang ketika beliau memaparkan Sita ya Pak ya? Betul Bu. Kalau nggak salah ya? Betul Bu. Tadi saya sempat cek-cek, tapi intinya kami sih sangat-sangat excited nih Pak, terutama kami di manajemen, di bidang manajemen inovasi dan aset pengetahuan. Kebetulan sekali, pertama excited-nya ada dua Pak. Pertama kali kami menggunakan CloudX, dan itu sebagai orang Indonesia rasa nasionalismenya itu terpacu gitu loh Pak. Menggunakan produk dalam negeri, produk anak bangsa, beda rasanya menggunakan CloudX dibanding Zoom. Apa ya Pak, ini kayaknya mungkin karena kita, ya mungkin karena dekat-dekat Agustusan juga ya kali ya Pak ya, tapi rasanya jadi terharu gitu loh Pak. Pertama kali, jadi mungkin teman-teman ini juga lagi pada excited karena ini pertama kali, saya yakin ini teman-teman BPJS Kesehatan itu pertama kali nih pakai CloudX, dan ternyata benar-benar tidak tidak inferior dibanding produk-produk luar sana. Itu excitement pertama Pak. Excitement keduanya, mohon maaf nih Pak Ronald, harusnya Pak Ronald duluan baru CloudX, tapi karena nasionalisme jadi CloudX jadi pengen menggunakan CloudX terus gitu. Nah yang kedua aja dengan Pak Ronald, kami sangat excited juga bakal dapat pencerahan malam ini, karena ini seperti yang disampaikan oleh Mas Mumu tadi bertepatan dengan bulan inovasi kami, bulan budaya inovasi. Jadi bulan Juni ini kami sedang mengakselerasi budaya inovasi, berharap semua orang-orang di BPJS Kesehatan, duta BPJS Kesehatan itu terpacu untuk menjadi inovator. Kalaupun tidak bisa jadi best inovator seperti Pak Ronald, minimal kita generating ide keluar, ide-idenya itu terpacu. Saya cuman sampaikan itu saja, dan saya saking excitednya udah nyiapin buku nih untuk mencatat apa yang akan kita mutiara ilmu malam ini nih Pak. Soalnya ini bagi saya ini buku hijau, ini buku semacam buku keramat ini Pak. Ini khusus untuk mencatat ilmu-ilmu yang bikin excited gitu. Terakhir saya lupa, Mas Mumu terima kasih banyak nih udah berhasil mengundang narasumber kita Pak Ronald, dan kita sangat apresiatif banget lah Pak. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Terlalu excited dan terlalu nggak sabar nih menunggu. Silakan Mas Mumu. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekedar sepatah kata sih, mungkin mewakili kedeputian bidang riset dan inovasi BPJS Kesehatan. Baiklah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Pak Ronald untuk memaparkan materi. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Mumu, terima kasih Bapak Ibu, Bu Diana, terima kasih Bu. Insya Allah saya akan mencoba untuk sharing apa yang saya ketahui, dan saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menggarami lautan. Saya yakin teman-teman juga jauh lebih baik daripada saya. Saya juga masih banyak belajar. Alhamdulillah, mungkin karena di Telkomsel kita perusahaan teknologi, jadi mungkin kita banyak teknologi-teknologi baru yang kita pelajari. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman di BPJS Kesehatan jauh lebih inovatif dan jauh lebih produktif dan jauh lebih baik daripada saya. Saya mohon izin sedikit berbagi. Insya Allah yang bisa saya bagi ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Mungkin
pertama, setiap dari kami ini sharing, dari saya sharing, yang saya lakukan adalah menjelaskan outline apa saja yang akan saya sharing ke teman-teman. Fungsinya agar teman-teman tahu bahwa saya sudah sampai di titik mana sharingnya, dan kalau misalnya biasanya saya sharing ke anak muda juga, ke teman-teman yang masih millennials yang umurnya di bawah 30 tahun, itu mereka kadang-kadang bosan dah. Kalau mereka bosan, mereka sudah tahu di titik mana sharingnya saat ini. Jadi dia tahu bahwa hanya akan ada 5 topik. Jadi saya akan bawakan hanya ada 5 topik. Yang pertama tentang diri saya, tadi sudah disampaikan Pak Mumu juga sedikit. Yang kedua, kita coba mengerti dulu sebenarnya inovasi itu seperti apa. Yang ketiga, kita coba belajar juga bagaimana kita meng-create sebuah inovasi. Dan yang keempat, ini main course-nya sebenarnya inovasi di era pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Saya berharap ini bisa saling sharing juga. Saya yakin teman-teman juga punya ide yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya ada surprise content. Surprise kontennya seperti apa, sedikit bocoran, nanti kita akan ada kuis. Kuisnya itu hampir mirip seperti Kahoot, nanti teman-teman tinggal akses sebuah link, di link itu nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan, nanti saya akan kasih hadiah. Mohon jangan dilihat dari berapa besar nilai hadiahnya, tapi ini untuk kita sama-sama saling berbagi saja. Mungkin itu, saya mulai dari yang pertama. Saya mulai dari yang pertama tentang saya, dari 5 topik ini. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Mumu, saat ini saya dipercayakan bekerja di Telkomsel. Dari tahun 2001 sebenarnya saya bekerja di Telkomsel, berarti sudah 19 tahun, hampir 19 tahun tepatnya. Pendidikan terakhir saya Magister Manajemen di Telkom University Bandung. Lalu saya juga sebenarnya saat ini diberikan tugas sebagai GM Future Network Project. GM Future Network Project itu lebih ke proyek-proyek baru yang ada di Telkomsel. Seperti misalnya nanti Telkomsel persiapan untuk teknologi 5G, seluler 5G, itu juga yang sedang dikerjakan di tempat saya. Sebelum menjadi GM Future Network Project, saya diberikan tugas sebagai GM Next Generation Network DevOps. Ini lebih ke bagaimana kita mengubah Telkomsel yang ada beberapa yang aplikasi dan networknya masih legacy, kita ubah ke cloud. Kalau teman-teman, Bapak Ibu pernah dengar, misalnya ada Amazon Web Server atau Google Cloud Platform atau Azure, Microsoft Azure, kita juga membuat hal seperti itu di Telkomsel. Jadi kita pengen punya cloud sendiri. Sebelumnya saya pernah di Jabotabek juga di Jakarta, lalu saya juga pernah ditugaskan di area timur, saya pernah di Makassar, di Manado, di Ambon, di Jayapura juga pernah, dan juga saya pernah ditugaskan di beberapa tempat di area timur, di Ternate juga pernah. Achievement saya sebenarnya ini lebih dari kami itu achievement-nya sebenarnya lebih ke apa yang sudah pernah kami lakukan dulu. Jadi setiap tahun Telkomsel mungkin mirip dengan teman-teman BPJS Kesehatan, kita bikin yang namanya InnoAction, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi InnoAction itu adalah di mana sebuah inovasi dibuat dari karyawan Telkomsel. Nah, salah satu yang kita ciptakan di tahun 2019 adalah Sita. Sita itu seperti platform yang kita bisa beriklan dengan menonton sebuah iklan. Kalau kita nonton YouTube, biasanya kan ada iklan. Menurut kita iklan itu mengganggu. Nah, Sita itu kita buat, dan saat ini sudah masuk ke komersial, ke proses komersial. Di situ kita coba buat, saat kita nonton video atau kita menonton iklan suatu produk, kita bukan dapat kebosanan, tapi kita bisa memilih iklan itu, dan kita dapat, in return, kita dapat misalnya kuota data, atau kita dapat bonus yang lain yang orang-orang milenial itu bisa suka. Itu yang Sita tadi, Bu. Nah, sebelumnya juga saya pernah di area 4. Di area 4 itu, saya juga buat beberapa aplikasi yang digunakan di internal area 4. Jadi, kalau kita di seluler itu, kita punya banyak tower. Tower-towernya kita itu biasanya banyak kecurian. Nah, waktu itu saya bikin aplikasi bagaimana caranya kita bisa memonitor perangkat kita biar tidak kecurian. Nah, setelah itu kita juga, saya pribadi juga bikin aplikasi yang untuk inovasi di tahun 2010. Alhamdulillah itu juga menang, dan waktu saya baru masuk, beberapa tahun masuk Telkomsel, itu ada semacam event inovasi yang dibikin oleh kantor kami, dan di situ saya tahun 2006 mungkin teknologi web service itu masih jarang. Tahun 2006 saya bikin web service seperti itu.
Mungkin sebelum lanjut lagi, apabila ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan bisa di chat atau langsung di interrupt saja, langsung dipotong saja, silahkan. Sebelum lanjut, ini sedikit sharing. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kami di Telkomsel itu bekerja sama dengan Microsoft. Kalau kita lihat sebelah kiri ini CEO-nya Microsoft Global, Satya Nadella. Kita bikin sebuah aplikasi yang kita buat untuk computer vision. Jadi sekarang ini sedang kami kembangkan juga. Ide awalnya adalah banyak terjadi kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Lalu kita bikin sebuah aplikasi di mana kita pasang kamera CCTV, dan kamera CCTV itu akan mengenali muka kita. Jadi kita kalau mau absen datang ke tempat kerja kita, itu cuma cukup mengenalin muka, nanti dari situ akan dicek. Jadi orang yang tidak pakai helm, ini ada contohnya pakai helm dan pakai rompi keamanan, itu tidak boleh masuk kerja karena dia tidak memenuhi standar K3. Nah, kita bikin algoritmanya seperti itu. Jadi kelihatan, ini kita jelasin ke Pak Presiden waktu itu di acara Microsoft, kita buat sebuah aplikasi di mana setiap orang yang datang bukan terdaftar mukanya dan dia tidak menggunakan standar kerja K3, misalnya helm dan rompi, maka dia tidak bisa masuk kerja. Itu contoh yang kita bikin. Dan alhamdulillah ini juga sama Pak Presiden diapresiasi. Di belakang itu ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Erick Thohir, terus ada Pak Erlangga, yang ini Pak Erlangga, terus ada beberapa orang lainnya. Nah, itu yang pertama sudah selesai, jadi saya sudah menjelaskan tentang siapa saya. Saya yakin teman-teman jauh lebih baik daripada saya. Saya takut menggarami lautan seperti yang tadi saya sampaikan. Izin Pak Ronald. Gimana Pak? Izin Pak Ronald. Ya Pak. Mungkin ada apa? Mungkin bisa dibantu Pak untuk, kan ini di notifikasi ketika ada teman-teman yang join itu ada semacam bunyi bel Pak. Bagaimana cara dinonaktifkan itu Pak? Oh iya, Bunyi bel bisa itu. Pak. Saya nonaktifkan Pak. Oke Pak, sudah Pak. Ini mengganggu teman-teman yang menyimak materi dari Bapak. Ya, siap. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak. Saya lanjut Pak. Terima kasih Pak Mumu. Yang kedua, kita akan coba mempelajari dasar teori. Biasanya kalau kita lihat di beberapa hal itu kita bisa lihat understanding innovation itu seperti apa. Jadi inovasi itu sebenarnya apa sih? Kita coba pelajari. Sebelum saya mulai, agar sedikit interaktif, izin Bapak Ibu, di presentasi saya ini nanti akan ada dua bagian. Bagian pertama itu memang slide, dan bagian kedua ada video. Dan di slide yang ini, saya bisa minta interaksi dari Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, inovasi itu apa sih? Kalau dari pandangan Bapak dan Ibu. Bisa di chat, bisa langsung ngomong. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau dari saya Pak, yang pertama. Ya, kalau dari saya Pak, untuk inovasi itu dia kan harus berbentuk Pak, harus berbentuk, terus dia dirasakan, dinikmati, terus dapat diukur. Seperti itu. Ya, mungkin itu Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Terima kasih Pak. Jika ingin open mic atau chat boleh. Itu ada dari Sumarlin di kolom chat. Bapak Sumarlin dari kantor pusat. Membuat solusi baru untuk masalah lama. Bagus Pak. Bagus Pak. Ya, silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Boleh interaktif. 3 cukup. Kayaknya 3 cukup kalau misalnya biar waktunya efektif. Itu ada dari M. Arif dari Kabupaten Mahulu. Mahakam Hulu ini, Kalimantan, Pak. Memberikan kemudahan bagi semua. Ya, dari jawaban Bapak Ibu sekalian itu sudah tepat semua. Jadi sebenarnya di sini kita coba melihat inovasi itu bukan hanya membuat sesuatu yang baru sebenarnya, tapi kita membuat sebuah cara pandang, sebuah ide, sebuah improvement dari mungkin sesuatu yang belum terlihat.
banyak inovasi-inovasi yang dilakukan sebenarnya bukan hanya meng-create sebuah hal yang baru. Kalau di perusahaan kami terus terang ada 2 inovasi yang dibuat. Jadi inovasi yang berdasarkan proses. Proses itu adalah sistem kerja di kantor kami yang mungkin bisa diimprove, atau inovasi yang menciptakan produk baru. Jadi memang ada produk baru yang bisa diciptakan. Nah, untuk menjelaskan apa itu inovasi, saya mohon izin sebuah video pendek, saya coba putar. Suara videonya nggak ada, Pak ya? Sebentar, Pak. Suara videonya nggak ada, Pak? Suara videonya nggak kedengaran, Pak. Memang nggak ada? Ada harusnya, Pak. Sebentar, Pak. Saya ulangi lagi, Pak. Iya, ini soalnya nggak ada suara, Pak. Sudah kedengaran suaranya, Pak? What is Sudah innovation? kedengaran, Pak? Ya, udah bagus, Pak. Made of dots. Many, in fact most people, believe that the dots they see every day are all the dots there are. So life goes along according to these known dots. Decisions and solutions are based on these commonly known dots, as well as many conclusions too. Some companies build their entire businesses on these known dots. This we know as the status quo, business as usual. Then one day, someone comes along and sees one or more dots beyond the commonly agreed upon dots. Dots that others missed, dots that are ignored, dots that others have long since forgotten about. Some like these new dots and celebrate new discovery, like they're not comfortable with day dots. Some protest these new dots. Some even they aren't valid, or worse, are imaginary dots that don't even exist. Yet, it's these new dots that potentially change everything. What is the source of these new dots? A second connection, ideas, possibilities, and imagination. Fire was one of these dots. So is Leo, and the bicycle, and the automobile, as well as the internet, smartphone, and the tablet. In fact, many common dots were at one time uncommon, newly introduced dots. So what is innovation? Those other dots, the ones others miss, and having the certainty to know that the dots you see are not only valid, but necessary if the world is to move forward. Kalau menyimpulkan dari video ini, sebenarnya ada sesuatu yang tidak terlihat atau mungkin bagi orang lain itu sebuah ignorant, tidak diperdulikan oleh orang lain. Kita juga bisa melihat di situ bahwa ada status quo. Status quo itu ya orang yang melakukan bisnis secara usual, melakukan satu hal terus-menerus secara sama gitu. Nah, dengan inovasi ini kita bisa melihat hal-hal lain yang mungkin bagi orang gila. Saya suka memberikan contoh, misalnya ada zaman dulu kita sebelum orang mengenal yang namanya lemari es, kita pada saat orang ingin mengambil es itu dia ngambil di Eropa misalnya, mereka ngambil es itu dari tumpukan salju lalu mereka simpan di rumahnya. Tapi es itu tidak akan bertahan lama. Lalu manusia berpikir bagaimana caranya es ini bisa bertahan lama. Akhirnya mereka membuat pabrik es. Jadi air yang sudah pada saat musim panas misalnya air itu dibekukan. Tapi itu juga tidak terlalu bagus karena hanya bisa digunakan untuk di tempat-tempat yang besar, skalanya besar. Bagaimana kalau didemokratisasi? Nah, dibikinlah yang namanya lemari es. Atau mungkin yang paling sering kita hadapi sekarang, misalnya Gojek misalnya. Itu dulu orang berpikir bahwa ojek itu ya ojek yang ada di pangkalan. Saat kita datang ke tukang ojek, kita akan bilang, kita mau pergi dari titik A ke titik B, kita akan tawar-menawar harga di situ. Kalau kita orang baru, maka kita akan mendapatkan harga yang belum tentu baik. Bisa jadi kita diberikan harga yang mahal. Itu sering kejadian. Tapi dengan adanya Gojek misalnya, diciptakanlah platform di mana orang bisa pergi dari titik A ke titik B, dan harganya sudah pasti,
dan biasanya harganya lebih murah. Nah, ini yang coba diartikan sebagai sebuah inovasi. Jadi apapun itu inovasi itu, baik itu menciptakan sebuah yang baru atau memperbaiki sebuah proses, itu adalah inovasi. Hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah juga sebenarnya sebuah inovasi. Apapun yang kita lakukan itu bisa jadi sebuah inovasi. Mungkin kalau di tempat kami bekerja, dulunya misalnya kita untuk absensi, setiap kita mau absensi sebagai karyawan, kita datang ke kantor dulu, nyalakan laptop, lalu kita buka sebuah website, kita bisa absensi. Sekarang dibikin sebuah aplikasi di mana kita cukup install aplikasi itu di handset kita tinggal buka kameranya, kita dilihat mukanya, lalu kita dianggap sudah absensi, atau misalnya kita cukup tekan tombol dan kita sudah dianggap absen. Itu sebuah inovasi. Mungkin bukan menciptakan hal yang baru, sama sekali baru, seperti tadi contohnya misalnya dari orang yang sebelumnya berjalan kaki lalu menemukan roda dan membuat sepeda, atau mobil misalnya. Tapi bisa jadi juga memperbaiki proses yang ada. Industri penerbangan misalnya, dulunya industri penerbangan mungkin hanya bisa menampung sedikit orang dengan jarak tempuh yang pendek. Tapi sekarang dengan berkembangnya inovasi, maka industri penerbangan itu bisa lebih maju. Secara teori, saya mengambil teori dari bukunya Osterwelder dan beberapa rekannya, judulnya The Invisible Company. Inovasi itu terdiri dari ide yang dibuat oleh seorang inovator dan dikalikan atau bertimbal balik dengan implementasi. Kenapa itu penting? Mungkin ceritanya, kalau kita lihat di sini dia bilang inovasi itu sebenarnya hanya 1% dari ide. Ide itu cuma 1%. Evaluasi dan polishing itu 9%. Yang paling penting implementasi. Waktu pertama kali Thomas Alva Edison menyebutkan dia menemukan lampu, itu ada seorang penemu dari Rusia yang mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menemukan itu. Tapi yang dilakukan Thomas Alva Edison adalah dia mempublikasikan idenya dan dia menciptakan idenya menjadi nyata. Sedangkan yang dikerjakan oleh orang Rusia tadi hanya berupa teori, dia belum mengimplementasikan ide tersebut. Makanya paling penting dari sebuah ide adalah mengimplementasikannya. Itu juga yang, mohon maaf bila saya beri contoh lagi, yang di kantor saya, kami melakukan ideation, lalu kita evaluasi idenya, kita sampai datang ke pelanggan, calon pelanggan potensial, lalu kita melakukan feedback dari pelanggan, kita lihat pain problem dari pelanggan itu apa, bagaimana kita mensolusikan pain problemnya, lalu kita coba evaluasi lagi, apakah ide kita ini sudah valid dengan mensolusikan pain problem dari pelanggan. Setelah itu, baru kita balik lagi mengimplementasikannya. Karena hal terpenting dari ide itu sebenarnya kita mengimplementasikannya. Makanya inovasi itu sebenarnya bukan dari idenya, bukan juga dari implementasinya, tapi gabungan dari keduanya yang menyebabkan kita mendapatkan outcome dan benefit dari sebuah bisnis. Mungkin kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan. Oke, sudah 2 yang saya sampaikan. Ini part yang ketiga. Part yang ketiga kita coba melihat bagaimana caranya kita membuat sebuah inovasi. Di part ini juga nanti akan ada video yang ingin saya share dengan catatan kita coba melihat dari yang slide sebelumnya apa sebuah inovasi itu, karena inovasi itu yang paling penting 90% tadi adalah implementasinya. Belum bisa jadi yang kita lakukan itu belum sempurna, belum bagus, tapi kita tetap terus selalu improve. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana Gojek yang awalnya mungkin tidak ada apa-apanya dan bisa improve seperti sekarang. Ada salah seorang guru di Harvard Business School, karena di kantor kami juga kita dikasih akses untuk belajar dari Harvard Business School. Di situ profesor tersebut bilang, mereka melakukan penelitian kepada 10 orang berbeda. 10 orang ini dibagi ke dalam 2 grup. Grup pertama diberikan tugas untuk menciptakan barang apapun dengan kualitas yang tidak perlu bagus. Grup kedua disuruh menciptakan barang yang sangat bagus dan kualitasnya harus bagus. Tidak perlu berapa angkanya, yang penting kualitasnya bagus. Diberi waktu masing-masing 2 minggu. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Grup pertama berhasil menciptakan 20 barang berbeda. Grup kedua tidak berhasil menciptakan 1 barang pun. Karena mereka akan menunggu kapan inovasinya bisa bagus. Setiap sudah mau jadi, mereka pasti men-challenge lagi. Oh, ini belum bagus, disempurnakan lagi. Belum bagus, disempurnakan lagi. Padahal dia luncurkan dulu,
perkenalkan dulu ke orang, lalu nanti bisa untuk diimprove lagi setelah dapat feedback dari pelanggannya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu, saya juga sebenarnya di poster yang waktu itu di-share sama Pak Mumu, saya juga salah satu bagian dari tim yang di CloudX ini. Saya bagian di teknikalnya yang membantu untuk terwujudnya CloudX ini. Sebenarnya CloudX ini sudah kita luncurkan dari Desember 2019. Lalu kita ada satu produk baru lagi, bukan promosi Bapak Ibu, mohon maaf, namanya Telkomsel Orbit. Jadi di masa pandemi ini kita juga pengen melihat bagaimana pelanggan itu bisa menggunakan, karena banyak di rumah, pelanggan itu bisa menggunakan Wi-Fi. Jadi kita bikin Wi-Fi, kalau biasanya Wi-Fi itu ditarik pakai kabel fiber optik oleh Telkom atau provider lain, kita kasih modem ke pelanggan, nanti pelanggan sudah punya Wi-Fi di rumahnya. Nanti akan saya share. Ini kita coba lanjut ke materinya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah inovasi. Kalau dari sini kita lihat, ini salah satu contoh sebuah inovasi yang dibikin di kantor saya oleh tim saya. Yang pertama, saya sekali lagi mengambil dari buku The Invisible Company, karangannya Osterwelder. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bikin dulu yang namanya Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas ini kita melihat value lebih apa yang kita berikan ke pelanggan kita. Jadi kalau kita lihat, yang pertama, gain-nya apa, lalu produk dan service-nya apa, lalu pain problem yang mau kita solusikan sebenarnya apa. Kalau dari sini, contoh yang ingin kita lihat adalah, misalnya game kreatornya kita ingin bikin marketplace. Ini contoh aplikasi yang sedang kami buat. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu biasanya yang suka belanja kan, kalau belanja misalnya di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee atau dimanapun itu, kita harus buka satu-satu aplikasinya dan cari ini sebenarnya yang barangnya paling murah apa. Kalau misalnya mau beli sepatu gitu, barangnya paling murah apa. Nah ini kita bikin aplikasi yang orang cukup buka satu aplikasi itu nanti ada semacam list harganya berapa di setiap platform itu, dan nanti kita bisa jump ke platform-platform tersebut. Nah, cuman bedanya untuk ini karena yang ditawarkan adalah, kan kita sudah lihat ada beberapa solusi di luar sana yang seperti ini. Contohnya di aplikasi ini. Nah, yang ditawarkan adalah ada kurator di sana. Jadi dia memastikan keaslian dari produk tersebut dan produk tersebut benar-benar bukan tipuan gitu. Jadi banyak juga orang yang jualan di marketplace e-commerce kan tipuan. Nah, itu dipastikan seperti itu. Lalu produknya adalah online produk. Kita definisikan dari tadi yang gain kreator, kita lalu lihat produknya seperti apa. Lalu kita melihat lagi pain reliever. Ini dari orang yang punya ide. Pain reliever ini maksudnya adalah apa solusi yang bisa kita, selain tadi pain problem, kita bisa mensolusikan hal besar karena mungkin solusinya adalah banyak orang merasa tertipu kalau belanja online. Selain itu, apa yang menjadi vitamin? Vitamin itu mungkin value edit dari apa yang kita tawarkan. Jadi misalnya kita bisa reduce time karena kita cukup lihat satu aplikasi, lalu aplikasi itu nanti yang bisa mengarahkan kita mana yang paling murah karena kita nggak perlu bandingkan satu persatu. Sama dengan ini kalau dari yang kiri ini Bapak Ibu dari sisi si pembuat aplikasinya atau si yang punya ide. Nah kita coba lihat dari si customer segmentnya. Customer melihat kita ini seperti apa. Yang ini biasanya kalau kita mau bikin sebuah inovasi, setelah kita punya ide, yang kita lakukan adalah kita mewawancara customer. 1, 2, 3, sampai 5 customer kita wawancara. Jadi kalau kita sudah punya target customer kita siapa, kita wawancara mereka. Lalu kita tanya, gain yang mereka harapkan apa? Mereka maunya seperti apa? Yang paling penting adalah pain problem yang mereka hadapi apa? Kembali ke tadi contohnya, kalau selain ini yang lagi kita buat ini, ada satu lagi yang namanya Sita. Sita itu orang merasa kalau melihat iklan itu kita nonton YouTube atau lihat di Instagram, kadang iklan itu tidak relevan dengan kita. Misalnya kita bukan anak kos, tapi iklannya itu yang diputarin adalah iklan tentang deterjen atau iklan-iklan yang tidak relevan dengan kita. Atau bahkan saya pernah nonton YouTube terus tiba-tiba ada iklan tentang game komunis di YouTube. Itu kan bagi saya tidak. Yang saya lakukan pertama adalah saya menunggu detik kelima di mana muncul tombol skip ads. Tapi dengan Sita kita bisa mengubah cara itu. Jadi orang tidak perlu menunggu sampai habis karena dia bisa memilih iklan mana yang mau dia tonton, dan dengan menonton iklan dia akan dapat kuota dari orang yang memasang iklan.
Lalu yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan customer untuk mendapat ide atau inovasi yang kita lakukan. Misalnya customer jadinya lebih mudah. Lalu kalau di sini kita lihat create value. Dan berikutnya ini contoh konkret yang dilakukan oleh Tesla, Bapak Ibu. Jadi mereka bikin value proposition canvas. Nah, di sini mereka bilang produknya itu ada dua, Tesla Model X dan Tesla Model S. Di sini mereka bikin beda dari produknya dengan yang lain adalah opsinya lebih sedikit. Karena kadang kalau kita beli mobil, sebagai contoh di Tesla ini, misalnya mereknya, saingannya dia di Amerika, misalnya Ford atau Chevrolet, itu satu mobil, misalnya mobilnya itu Orlando misalnya, atau Colorado, itu dari Colorado itu ada banyak subtipe lagi. Atau misalnya kayak kita, Avanza itu mungkin ada 5 subtipe lagi, membuat mungkin bagi mereka pelanggannya bisa pusing. Nah, dia coba bikin simple, cuman 2 model, model S, model X. Terus dia tawarkan misalnya 8 tahun garansi. Lalu dia bisa menawarkan di sini ada yang 5-seater, ada yang 7-seater. Terus bisa dia menawarkan juga karena ini mobil listrik, jadi bisa charging di mana saja. Dan sekali charging, untuk fast charging misalnya bisa sampai 45-90 km. Lalu dia fokus kepada desain, jadi dia coba bikin sesuatu yang baru dan desainnya berbeda. Lalu ini yang menarik, dia juga mencoba menawarkan autonomous car. Nah, dari sisi customer-nya itu melihat yang pertama pain-nya. Pain-nya itu apa? Customer merasa kalau beli mobil di Amerika itu ternyata setelah beli harganya akan langsung turun. Lalu dia takut kalau beli mobil listrik baterainya tiba-tiba rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu ada juga customer yang merasa, oh saya kalau beli mobil listrik berarti harus sering-sering saya charging dong, karena saya butuh untuk jalan. Nah, saya butuh charging station, saya juga butuh fast charging. Nah, makanya mereka menyiapkan itu. Lalu ada juga gain yang diharapkan oleh customer seperti apa. Dia berharap, misalnya contohnya, range-nya harus bisa sampai 400 km. Lalu safety-nya harus bagus. Lalu bisa untuk 4-7 penumpang. Ya, mungkin di hampir setiap negara biasanya begini, apalagi untuk keluarga. Lalu mereka berharap desainnya bagus. Dan customer itu nanti setelah punya mobil, job to be done-nya apa? Jadi mereka bisa selain mengurangi untuk commute ke kantor misalnya, atau digunakan untuk personality mobility, atau misalnya untuk keperluan tertentu. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kita mau create sebuah inovasi, kita bikin dulu semacam bisnis model value proposition canvas ini. Nah, value proposition canvas ini nanti kita bisa lihat kekuatan dari ide kita seperti apa. Jadi sebelum kita melihat ke customer, biasanya kita melihat dulu idenya kita, lalu kita coba wawancara customer. Yang kanan ini wawancara ke customer, Bapak Ibu. Nah, setelah kita wawancara customer, kita bisa tahu. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau mau punya ide, kita bisa coba bikin simulasi dengan ini, dengan value proposition canvas. Next. Yang berikutnya, dari buku yang sama, ini sudah banyak terkenal sekali yang namanya BCM, Business Canvas Model. Jadi Business Canvas Model ini atau Business Model Canvas ini, itu sengaja dibuat agar kita bisa tahu dari ide kita itu, kita coba men-challenge atau kita coba melihat kelebihan dan kekurangan dari ide kita. Jadi misalnya dari ide yang tadi saya kasih contoh, key partnernya kita siapa? Oh, partnernya e-commerce, karena barang-barang yang mau kita jual di listing tersebut adalah e-commerce. Yang kedua, payment gateway, karena biar dia tidak perlu bolak-balik, dia cukup kerjasama dengan satu payment gateway. Yang ketiga, kurator. Kurator ini sangat penting untuk menjamin keaslian dari produknya. Lalu value proposition-nya tadi. Nah, setelah kita bikin yang tadi untuk value proposition canvas, kita bikin value proposition yang ingin kita masukkan di sini. Nah, inilah kita masukkan value proposition-nya. Misalnya, oke, harganya lebih terjamin, barangnya lebih asli. Nah, hubungan kita dengan customer biasa via apa? Nah, ini juga penting. Bila kita sudah tahu customer kita apa, kita bisa mengira-ngira kita akan berhubungan dengan customer itu lewat mana. Kalau kami di perusahaan telekomunikasi misalnya, berhubungan lewat customer bisa lewat sosial media, bisa lewat chatbot, bisa lewat telepon call center, bisa lewat Grapari kami. Nah, itu kita coba define. Lalu segmen customer juga penting.
Kenapa segmen customer penting? Karena produk itu biasanya punya spesifikasi dan punya niche ke customer-customer tertentu. Kita tidak mungkin jualan smartphone atau wearable smart wearable dengan orang-orang yang usianya sudah di atas 60 tahun. Bagi mereka itu tidak menarik. Atau kita tidak mungkin jualan sosial media, kalau kita bikin aplikasi sosial media, ke orang-orang yang jauh lebih tua, yang generasi X misalnya, atau baby boomers, itu nggak akan menarik. Tapi bagi millennials itu akan menarik. Lalu kita melihat resource yang kita butuhkan untuk menciptakan aplikasi kita itu, inovasi kita itu apa. Jadi misalnya di sini kita bikin aplikasinya kita butuh kapital atau modal misalnya. Lalu channel. Nah, channelnya ini kita mau bikin inovasinya berupa apa? Misalnya ini dikasih contoh pakai mobile apps Android. Lalu, nah ini juga penting, apalagi kalau kita mau minta modal. Biasanya saat kita punya ide, startup itu ada dua tipe startup. Startup yang pertama, bagi mereka yang penting dapat modal dari angel capital atau angel investor. Biasanya kan angel investor itu mereka tidak peduli return-nya berapa, yang penting dia bakar uang dulu. Yang kedua, startup dia pengen create value. Jadi value apa yang bisa dia kasih ke orang, dan bagi dia angel investor itu belakangan. Tapi tetap dia butuh modal. Nah, untuk mendapatkan modal dari angel investor, biasanya mereka bikin semacam cost structure yang mereka butuhkan kira-kira apa. Jadi nanti angel investor bisa bantu. Lalu yang terakhir, paling penting, dan mungkin bukan yang paling penting juga, karena yang paling penting sebenarnya value proposition adalah revenue. Revenue stream-nya nanti dari mana? Bisnis modelnya mau bagaimana? Karena ujungnya adalah kita membuat inovasi, memang untuk memberikan value yang lebih, nilai tambah yang lebih bagi banyak orang atau bagi orang-orang yang ingin kita jadikan customer kita. Tapi ujungnya kita juga tetap harus hidup. Kita juga harus sustain, harus ada revenue di sana. Jadi ya kita tetap harus memikirkan bagaimana revenue kita. Ini ada contoh yang lebih konkret juga. Ini bisnis canvas model dari, kalau kita sudah kenal sama-sama, Uber. Ini saya juga ambil. Nah, Uber itu dia sudah define key partner-nya siapa. Activity key-nya apa. Lalu resource yang dia butuhkan apa, cost structure yang dia butuhkan apa, value proposition yang dia tawarkan dari yang tadi bisnis value proposition canvas. Lalu customer relationship-nya bagaimana, channel-nya bagaimana, customer segment-nya bagaimana, dan nanti revenue stream-nya bagaimana. Ide awal dari Uber adalah bagaimana orang yang punya mobil, tapi mobilnya bisa dia demokratisasi atau dia kasih ke orang lain dengan catatan dia akan dapat benefit dari sana. Jadi seolah-olah kita punya perusahaan taksi sendiri, mendemokratisasi perusahaan taksi. Sebelumnya yang bisa punya perusahaan taksi kan hanya orang-orang yang punya modal. Nah ini tanpa punya modal, yang penting kita punya kendaraan roda 4, kita bisa menjadi perusahaan taksi kecil gitu. Nah itu yang mereka lakukan. Dan akhirnya Uber berhasil. Walaupun sebenarnya sekarang industri transportasi seperti Uber ini salah satu yang memang kena dampak dari COVID-19 ini. Next. Selain itu, ini saya ngambil dari Guy Kawasaki, sumbernya. Dari Guy Kawasaki ini salah satu teman dari Steve Jobs. Dia selalu bilang, kalau kita mau buat sebuah inovasi, kita harus melihat dua hal. Yang pertama, value-nya harus bagus. Yang kedua, harus unik. Jadi, apabila kita membuat sesuatu yang value-nya bagus sekali, tapi tidak unik, itu biasanya semua orang punya. Contohnya adalah e-commerce. E-commerce itu sudah banyak banget. Di Indonesia mungkin sudah ada 8 atau 11 e-commerce. Tapi value-nya tinggi karena bisnisnya tetap masih bertumbuh. Tapi buat apa semua orang buat e-commerce? Itu masih tidak unik. Atau misalnya kita membuat sesuatu yang sangat unik. Misalnya kita ada orang yang sangat jago untuk bikin sulap atau badut sulap misalnya. Itu unik, tapi value-nya nggak ada. Nah, yang dicari adalah sesuatu yang unik tapi punya value. Itu yang saya belajar dari Guy Kawasaki. Jadi bagi dia, untuk membuat sebuah inovasi, kita harus cari sesuatu yang unik dan punya value. Value ini lebih ke bagaimana ini bisa berguna dan bisa membuat bisnis model yang berbeda dibandingkan bisnis model yang lainnya. Ya, berguna di sini maksudnya adalah bagi banyak orang tentunya. Ini contoh satu lagi yang hampir mirip seperti yang dibuat oleh Guy Kawasaki. Jadi kalau kita lihat di sini,
di sini Airbnb, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Airbnb ini mereka coba bikin sesuatu yang affordable, artinya masih terjangkau, tidak mahal, karena waktu mereka bikin pertama kali Airbnb ini, sudah ada yang bikin yang namanya hotels.com, dan itu lebih mahal dibandingkan mereka. Dan mereka mencoba mendemokratisasi atau membuat online dari booking hotel ini. Makanya mereka bikin sesuatu yang affordable dan juga bisa di-online-kan. Seperti itu. Ini mungkin nanti Bapak Ibu kalau bikin inovasi bisa bikin seperti ini. Jadi posisi kita ada di mana sih dibandingkan kompetitor kita? Seperti contoh ini, posisi Sita misalnya ada di mana dibandingkan YouTube sama Instagram. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu, saya mau izin putar satu video lagi. Ini tentang Gojek. Dan kita coba pelajari apa sih sebenarnya. Di sini pesannya adalah kita tidak perlu menunggu inovasi atau ide kita itu untuk jadi sangat perfect. Kita cukup kerjakan dulu, nanti kita bisa belajar dan bisa improve seiring berjalannya waktu. Ups, maaf. Pemirsa, naik ojek merupakan hal awam bagi setiap orang di kota besar jika terbelit waktu serta lalu lintas lagi macet. Nah, pernahkah Anda mencoba memakai jasa ojek tapi memesannya seperti taksi? Anda hanya tinggal mengangkat telepon saja, lalu tukang ojek akan menghampiri Anda di mana saja dan kapanpun bisa. Tertarik? Ini dia liputannya. Waduh, gawat-gawat. Saya terlambat. Terpaksa harus ekstra cepat ini. Halo, selamat pagi. Dengan Gojek? Iya Mas, saya minta jemput nih ojek nih. Nomor HP saya 0816 160 8009. Oke, dengan Beta Mas. Saya minta jemput di Jalan Gatot Subroto nomor 6. Oke, tujuannya ke Jalan Rasuna Said, Kuningan, Pasar Festival. Oke. Oh, Mas, ya, Mas udah. Sedang jemput dan kata layak ketahuan. Enak sikapnya yang dia melaksanakan ojek asal ojek kepada 100 unit tukang ojek yang tersebar di 79 kota pun menjembatkannya. Soal tarif adalah ambil tingkat aksi. Terutama soal tarif per kilometer yang sangat luas 5,5 kilometer yang dari Rp1.000 biasa. Setelah ojek terdekat segera cukup pelanggannya. Bisa diantarkan Gojek manfaat dari layanan ini. Bulan 2011, jadi mungkin Gojek waktu itu sekitar tahun 2010 akhir 2011 awal sudah baru di launch oleh Nadiem. Di sini kita bisa lihat awal-awal Gojek itu bukan seperti yang sekarang kita lihat yang ada aplikasi terus kita tinggal nunggu nanti aplikasinya akan nyari orang driver Gojek terdekat kalau kita mau naik Gojek. Masih pakai telepon Bapak Ibu. Jadi masih pakai telepon terus manggil satu-satu drivernya, harganya dikira-kira oleh si call center-nya, lalu nanti ngasih tahu ke yang telepon dan kita harus nelpon. Ini pertama kali waktu pertama kali Gojek di launch dan ternyata mungkin waktu itu dia tidak berpikir bahwa akan sebesar ini. Yang dilakukan adalah, oke, saya sudah launch Gojek, walaupun masih sederhana, masih harus lewat telepon. Bayangkan kalau ordernya begitu banyak, harus berapa orang call center yang saya siapkan, dan prosesnya lama. Tapi saya sudah mulai dulu. Karena saat saya sudah mulai duluan, dan saya bisa improve, terus improve, akhirnya saya bisa jadi penguasa pasar misalnya. Jadi seperti itu. Contoh sangat nyata dari Gojek ini, mereka tidak nunggu sampai ada aplikasinya sampai bagus, tapi mereka menciptakan duluan, nanti tinggal improve. Dan memang seperti yang kita rasakan sekarang, Gojek ini salah satu yang kita sering pakai. Bahkan waktu itu Gojek itu tidak berpikir untuk menciptakan GoPay misalnya. Mereka tidak berpikir itu. Yang mereka pikir adalah bagaimana mengantar orang dari titik A ke titik B, dokumen dari titik A ke titik B. Tapi sekarang bisnisnya sangat berkembang. Ini
sedikit contoh, kalau kita ingin membuat sebuah slide presentasi baik untuk kantor ataupun untuk angel capitalis atau angel investor, yang pertama kita harus bikin dulu yang kita sebut solusi. Solusi apa sih yang ingin kita bawa? Jadi ini contohnya yang Airbnb tadi, Bapak Ibu. Mereka ingin membuat bagaimana caranya orang yang melakukan perjalanan atau wisatawan itu bisa menghemat uang. Lalu mereka juga bisa membuat orang yang menyewakan rumahnya atau menyewakan kamar itu bisa mendapatkan uang. Dan yang terakhir, culture sharing. Jadi kita bisa tinggal di rumah orang lokal yang memang benar-benar orang lokal. Sebagai wisatawan kita akan lihat culture-nya seperti apa. Lalu mereka juga membuat market validation. Kira-kira pelanggannya seperti apa dan yang akan menjadi penyewanya seperti apa. Lalu ini juga market size atau kita biasa kalau di pitching aplikasi atau pitching startup itu bilangnya serviceable addressable market. Jadi secara global market yang bisa kita dapat berapa, secara budgetnya berapa, dan nanti kira-kira kita ambil ceruk di yang mana. Ini mereka ngambil ceruk di yang sini. Lalu dia juga salah satu yang paling penting adalah bisnis modelnya bagaimana. Jadi dia dapat uang dari orang yang menyewa kamar tadi, sama dia juga dapat fee dari orang yang menyewakan kamarnya. Oke, ini sudah slide topik keempat, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam saat masa pandemi ini seperti apa sih? Ini sedikit, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa ada industri-industri yang menjadi potensial losers dan ada industri-industri yang menjadi potensial winners di saat ini. Tentunya kita tahu karena pandemi ini industri kesehatan adalah yang paling berkembang. Tempat saya bekerja di sini industri ICT, dan yang paling terpukul tentunya industri pariwisata dan yang berhubungan dengan itu serta penerbangan dan transportasi jarak jauh. Nah, di sini juga menurut EFC analisis ini mereka melihat bahwa akan ada improvement yang sangat besar dari beberapa industri, bahkan improvementnya sampai 100%. Di sini kalau kita lihat e-commerce salah satunya, terus ini ada alkohol, yang dimaksud alkohol ini lebih ke bagaimana mereka menciptakan sanitizer dengan alkohol 70 dan 80%. Lalu peralatan makan, video streaming karena banyak orang yang kerja di rumah maka butuh video streaming, food delivery juga terutama, dan yang paling banyak akan berdampak adalah online groceries. Jadi kalau kita pernah dengar Amazon Go atau beberapa aplikasi lainnya, itu orang sekarang bisa beli, atau misalnya Alibaba itu bikin, kalau kita mau belanja groceries atau ke Indomaret lah kayak kita, atau barang-barang groceries yang kita biasa beli di supermarket, itu kita cukup dari rumah, nanti barangnya akan datang dan dijamin ke fresh-nya. Selanjutnya, kalau kita lihat, ini industri-industri detail yang mungkin akan sangat berubah setelah pandemi ini. Apabila kita lihat industri kesehatan, itu nanti kemungkinan besar diprediksi oleh US Board of Commerce itu, mereka akan melihat bahwa nantinya dokter itu sampai dengan tahun 2025 itu tidak akan semakin berkurang untuk yang visit langsung. Biasanya akan video call atau mungkin menggunakan aplikasi seperti yang kita kenal sekarang di Halodoc misalnya. Manufacturing juga supply chain-nya akan berubah. Supply chain itu maksudnya barang baku sampai yang jadi di pabrik itu akan berubah. Prosesnya akan sama sekali berubah dan akan lebih banyak menggunakan automatisasi dan mungkin orang akan dikurangi. Real estate juga seperti itu. Diprediksi di 2021 itu banyak co-working space dan banyak satu rumah itu ditinggali oleh beberapa keluarga. Di luar negeri, di Amerika itu sudah mulai lazim, ada satu rumah besar dibeli oleh 2 keluarga atau 3 keluarga, mereka tinggal di satu rumah yang sama. Tinggal ngatur bagaimana ruangan ini punya siapa, ruangan ini punya siapa. Biasanya ada kamar-kamar besar seperti apartemen besar, setiap kamar itu punya masing-masing keluarga, tapi dapur dan kamar mandi biasanya digunakan bersama. Lalu retail juga akan seperti itu, banyak e-commerce yang akan berkembang, dan financial service. Yang paling kelihatan di Tiongkok misalnya, orang sudah semakin banyak menggunakan cashless dibandingkan bayar pakai cash. Karena bagi mereka, kalau bayar pakai cash berarti kemungkinan untuk menularkan penyakit akan lebih besar.
ini juga salah satu inovasi di pandemik. Kita tahu bersama industri otomotif mobil itu banyak sekali terpukul. Kalau dari datanya Gaikindo di Indonesia saja penjualannya turun sampai 90%. Tapi ada beberapa industri otomotif itu yang pintar. Mereka tahu bahwa dengan adanya pandemik ini ventilator itu sangat dibutuhkan. Akhirnya mereka mengalihkan produksinya. Misalnya Ford di Amerika, karena mereka tahu ventilator dibutuhkan dan truknya, mobil-mobil truknya itu sudah mulai menurun peminatnya, mereka mengganti produksi truknya dengan produksi ventilator. Itu juga salah satu inovasi yang dilakukan di pandemik ini. Atau misalnya di sini kita bisa lihat industri kesehatan. Ini dokternya, di sini ada dokter spesialis dan ada dokter lain yang bisa dimintai pendapat. Mereka melakukan video conferencing saat membedah orang. Atau yang ini, yang memang sudah mulai terkenal, di Indonesia juga sudah ada buatan Telkom University, untuk mengantar obat ke pasien yang COVID, itu tidak perlu perawatnya, karena kan harus pakai APD lengkap, cukup si robot ini yang bawa. Nanti robot ini ada sterilisatornya di dalam. Atau seperti ini. Nah, ini juga salah satu yang bagus. Ini dari Amazon. Jadi mereka bikin semacam tracing, apabila ada orang yang bersentuhan lebih dekat dari lingkaran yang biru ini, dan ternyata tertular COVID, maka dia akan dijadikan suspek. Jadi ada semacam computer vision, pakai kamera, dan bisa tahu orang ini bersentuhan dengan siapa saja. Nah, ini juga salah satu contoh. Jadi ini warehouse-nya Alibaba, mereka bikin pemindahan barang-barang kita itu nggak perlu pakai orang, karena kalau pakai orang berarti kan potensi untuk menularkan penyakitnya lebih besar. Mereka pakai robot. Bisa bikin warehouse yang begitu banyak barang, tapi tidak, tadi sampai miris juga sih sebenarnya, karena 70% orang yang bekerja di situ dikurangi, tapi mungkin mereka bisa dimanfaatkan dengan bekerja hal-hal lain yang tidak bisa dikerjakan oleh robot. Nah, ini sedikit iklan Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi yang tadi seperti kami sampaikan, kenapa Telkomsel bikin CloudX, sebenarnya ini sebelum terjadi pandemi kita sudah bikin di Desember, kita luncurkan CloudX ini. Nah, CloudX ini sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok mirip banget sama Zoom ya? Betul, kita sharing platform sama Zoom, jadi hampir mirip dengan Zoom, tapi semua servernya, kalau Zoom itu servernya ada di luar negeri, bisa jadi di Singapura, bisa jadi di Amerika atau dimanapun. Kalau kita servernya ada di Indonesia. Dan yang paling penting Zoom itu sempat ribut mengenai masalah keamanan, kalau kita jamin keamanannya. Dan kita sudah dicek langsung sama Badan Cyber dan Sandi Negara, di servernya kita langsung, bahwa memang CloudX itu aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita benar-benar melakukan enkripsi dan semuanya ter-encrypt dengan baik. Berbeda mungkin dengan Zoom karena dia public. Itu mengapa kita beda dengan Zoom. Jadi kalau kita lihat tampilannya, Bapak dan Ibu pasti penasaran, ini kok mirip banget sama Zoom? Ya memang platformnya mirip, tapi semuanya kita bawa ke Indonesia. Jadi aplikasi, storage, servernya itu ada di Indonesia semuanya. Lalu ini salah satu aplikasi yang lain, ini juga punyanya Telkomsel, kita bikin WiFi di mana
tidak perlu kita, kalau mau beli WiFi ini, kita cukup pesan pakai aplikasi, ada websitenya, lalu nanti WiFi-nya ini akan dikirim ke rumah kita tinggal aktivasi, masukkan KTP, kartu keluarga, lalu langsung aktif. Ada kuotanya di dalam. Kuotanya tentunya lebih murah dibandingkan kita pakai kuota handphone biasa. Dan yang paling penting, ini menghilangkan proses kalau kita pasang WiFi pakai optik atau pakai kabel di rumah kita, harus gali-gali, harus narik kabel lagi di rumah kita, ini nggak perlu, karena wireless. Oke. Ini sedikit video tentang CloudX, Bapak Ibu. Mungkin saya percepat aja, 1 menit. Videonya cuma 1 menit. 1 menit 21 detik. Misalnya Bapak Ibu, bedanya adalah kalau CloudX kita mau berlangganan, mau jadi host misalnya, kita nggak perlu berlangganan selama 1 tahun kalau yang seperti kita bayar di Zoom. Kita cukup sekali aja berlangganan, misalnya kita mau bikin meeting sekarang ini, kita cukup berlangganan sekarang, bayarnya lebih murah, puluhan ribu saja, terus kita bisa beli paket yang khusus buat CloudX. Misalnya saya cuma mau pakai CloudX ini 3 hari, saya cuma bayar berapa ribu rupiah, di bawah 10 ribu rupiah, sudah dapat kuota misalnya sekian giga gitu. Hanya untuk dipakai buat CloudX atau pakai Teams misalnya. Jadi kita udah punya seperti itu, dan mungkin beda yang paling signifikan adalah keamanan. Kita menjamin keamanannya kita. Karena servernya sekali lagi ada di Indonesia, diawasi oleh orang-orang Indonesia, dan aplikasinya juga dibuat oleh orang Indonesia. Walaupun memang mirip dengan Zoom karena kita sharing platform dengan Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Ini slide terakhir, surprise kontennya. Surprise kontennya saya mohon izin untuk bikin kuis Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu.